Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam materi ekonomi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk suatu negara. Namun di sini perlu digarisbawahi, pendapatan nasional di sini bukan berarti besarnya pajak yang diterima suatu negara. Kalau pajak itu bukan merupakan pendapatan nasional untuk menghitung pendapatan per kapita, tapi pajak itu masuk sebagai pendapatan dalam APBN. Jadi di sini ukurannya bukan besarnya pajak yang diterima suatu negara. Pendapatan per kapita juga seringkali digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapita, jika suatu negara itu pendapatan per kapitanya tinggi, maka boleh dikatakan negara tersebut semakin makmur dan semakin sejahtera. Dan tingkat pembangunan ekonominya akan lebih maju daripada pendapatan negara lain yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Jadi pendapatan per kapita bisa untuk mengukur kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Kemudian untuk menghitung pendapatan per kapita, maka diperoleh dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk, atau produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Kembali ke materi kemarin tentang pendapatan nasional, yang membedakan PDB sama PNB adalah kalau PDB kan jumlah barang yang dihasilkan suatu negara termasuk penduduk negara tersebut ditambah dengan warga negara asing yang ada di negara tersebut. Jadi kalau PDB yang penting di dalam negeri. Sementara dalam PDB warga negara di negara lain, ya, yang bekerja di negara lain itu tidak masuk dalam PDB. Sedangkan kalau PNB adalah produksi suatu negara, ya, yang dihasilkan oleh penduduk warga negara tersebut, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sedangkan penduduk asing yang ada di dalam negeri itu tidak masuk dalam PNB. Ya, itu yang membedakan. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan per kapita antara lain: 1. Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi misalkan tahun 2018 pendapatan per kapitanya misalkan 5.000. Kemudian tahun 2019 pendapatan per kapitanya naik jadi 5.100 US dollar misalkan. Berarti itu tingkat kesejahteraannya naik karena pendapatan per kapitanya naik negara tersebut. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Jadi sini dibandingkan negara A pendapatan per kapitanya sekian, negara B pendapatan per kapitanya sekian. Nah, yang negara pendapatan per kapitanya lebih tinggi berarti lebih sejahtera dan lebih maju pembangunan ekonominya. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Jadi di sini nanti akan ketemu mana negara yang pendapatan per kapitanya rendah, sedang, dan tinggi. Itu dihitung dari tingkat pendapatan per kapitanya berapa. Yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Jadi misalkan pendapatan per kapitanya masih rendah, maka bagaimana negara tersebut untuk meningkatkan menjadi pendapatan per kapita sedang. Jadi untuk mengambil kebijakan supaya
terjadi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh di sini kita akan menghitung pendapatan per kapita dari 5 negara. Ya, ada Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina. Di sini PNB, produk nasional brutonya dalam jutaan US dollar. Kemudian ini jumlah penduduknya dalam jutaan. Meskipun kalau di sini kita lihat PNB-nya tertinggi adalah Indonesia, 500.000. Kemudian tertinggi adalah kedua adalah Brunei 450, kemudian Singapura 320, Malaysia 300, Filipina 100. Secara pendapatan nasional tertinggi di Indonesia, tetapi belum tentu untuk pendapatan per kapitanya tertinggi Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini penduduknya paling banyak di antara 5 negara tersebut. Ibarat kue, misalkan Indonesia punya kue 100, Malaysia misalkan punya kue 50, belum tentu yang lebih kenyang adalah yang kuenya 100. Kenapa? Karena ternyata yang punya kue 100 penduduknya banyak, jauh lebih banyak daripada yang negara hanya punya kue 50. Yang kuenya 50 itu penduduknya hanya sedikit. Sehingga kalau di sini boleh dikatakan yang lebih kenyang justru yang kuenya 50. Kenapa? Karena penduduknya lebih sedikit. Ya, kita hitung di sini Brunei. Pendapatannya 450.000 US dollar. Penduduknya hanya 20 juta di sini. Sehingga pendapatan per kapita Brunei adalah 22.500. Malaysia pendapatan nasionalnya 300, penduduknya 100. Berarti pendapatan per kapitanya 3.000. Indonesia jumlah penduduknya jumlah pendapatan nasionalnya 500.000. Penduduknya 250, penduduknya juga paling banyak di sini, sehingga pendapatan per kapitanya 2.000. Kemudian Singapura pendapatan nasionalnya 320, penduduknya hanya 15 juta, sehingga pendapatan nasionalnya 21.333. Filipina pendapatan nasionalnya 100.000, jumlah penduduknya hanya 80, sehingga pendapatan per kapitanya 1.250. Nah, jika kita urutkan ya, pendapatan per kapitanya dari yang tertinggi, yang paling tinggi adalah Brunei. Kenapa di sini? Karena jumlah penduduknya sedikit ya, tapi pendapatan nasionalnya tinggi 450. Kemudian yang kedua adalah Singapura. Pendapatan nasional 320, penduduknya hanya 15, berarti pendapatan per kapitanya adalah 21.333. Kemudian yang ketiga adalah Malaysia. Ya, meskipun Malaysia pendapatan nasionalnya hanya 300, tapi penduduknya lebih sedikit dibanding Indonesia. Malaysia hanya 100, Indonesia 250. Sehingga pendapatan per kapitanya lebih tinggi Malaysia. Indonesia jumlah pendapatan nasionalnya 500.000, tapi penduduknya paling banyak di sini. Sehingga pendapatan per kapitanya adalah 2.000. Ini nomor keempat. Nah, Filipina ini pendapatan nasionalnya paling kecil, penduduknya lebih banyak dibanding Singapura, dibanding Brunei. Sehingga juga pendapatan per kapitanya menjadi lebih kecil, ya, paling kecil di antara 5 negara di sini. Ya, demikianlah materi pendapatan per kapita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.